Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jaringan virtual ya, dalam kajian atau dalam pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustadz Dr. Abdullah Nasih Alwan rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya ya, kita masih membahas atau kita masih ada di bab tentang al-asbab ya, faktor-faktor, penyebab-penyebab yang menjadikan anak-anak kita ya, atau para remaja itu melakukan penyimpangan-penyimpangan atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Tentu sangat penting bagi kita untuk mengetahui asbab-asbab ini supaya setiap kita bisa mengantisipasi ya, setiap kita bisa memahami bahwa apa yang dilakukan ini ternyata menyebabkan kerusakan-kerusakan atau penyimpangan-penyimpangan pada anak didik kita. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa di antara bentuk atau faktor atau asbab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada para remaja, pada anak-anak adalah lingkungan yang buruk. Ya. Nah, pada kesempatan ini atau hari ini, malam ini kita akan masuk ke poin berikutnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada remaja, pada anak-anak. Ya, kalau kita kemarin membahas bahwa faktornya adalah lingkungan secara umum, lingkungan secara luas, ya. Pada malam ini kita akan membahas lebih sekupnya lebih kecil. Ya, ternyata bisa jadi lingkungan yang merusak itu adalah ya kita sendiri sebagai orang tua. Kita sendiri sebagai ayah, kita sendiri sebagai ibu yang salah di dalam mendidik putra-putrinya, salah dalam pola asuhnya, sehingga kemudian membentuk lingkungan yang tidak nyaman bagi anak, tidak disukai oleh anak, ya, yang tentunya ini sangat membahayakan kepada perilaku-perilaku yang akan muncul diakibatkan karena pola asuh para orang tua yang tidak tepat. Yaitu ya, su'u muamalatil abawaini lil walad. Salah satu faktor yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan pada para remaja, pada anak-anak adalah buruknya interaksi kedua orang tua terhadap anak. Ya. Baik itu ayahnya ataupun ibunya. Ya, tentu secara umum sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu pasti di dalam dirinya
ada rasa kasih, ada rasa sayang, ada rasa cinta ya terhadap putra-putrinya. Ya. Tapi fenomena-fenomena tertentu mungkin saat anak membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat kesal, membuat marah, ya, dan lain sebagainya, sering kemudian disikapi dengan sikap yang salah. Ya, sehingga sikap yang salah ini ya mungkin dengan memarahinya, dengan berbuat kekerasan terhadap anak, ya. Ya, yang ternyata sikap ini bisa menimbulkan antipati dari anak, yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak disebabkan karena sikap orang tua. Minal umur allati yakadu yajma'u ulama'ut tarbiyah 'alaiha, di antara perkara yang hampir semua para ulama ahli pendidikan, ahli tarbiyah, ya, itu sepakat. Ya, di sini dikatakan hampir semua ulama sepakat, berarti ada sebagian kecil yang tidak sepakat. Gitu ya. Itu mereka mengatakan, mereka sepakat annal walad idza umila min qibali abawaihi wa murabbihi al muamalatal qasiyah, bahwasanya seorang anak apabila dididik atau orang tuanya berinteraksi dengan anak tersebut dengan interaksi yang qasiyah, qasiyah itu yang kasar, yang keras, ya, wa addaba min qibalihim, dan diberikan didikan dari orang tuanya bid-darbi syadid, dengan cara fisik, ya, dengan memukul fisik dengan sangat kuat, wa taubikhil qari', juga dididik dengan kata-kata yang menjelekkan, yang sangat tajam, gitu ya, yang menghinakan. Wa kana daimal hadaf fit tahqiri wal izdira, dan selalu, ya, hal ini dilakukan sehingga membuat si anak terhinakan atau dipermalukan, ya, di depan orang banyak, wa tasyhir bis suhriyah, fa inna rududul fi'li satadhharu fi sulukihi wa khuluqihi. Maka perlakuan yang seperti ini dari orang tua, baik ayah ataupun ibunya kepada anaknya, itu akan memunculkan sikap, ya, akan memunculkan karakter tersendiri di dalam dirinya. Contohnya seperti wa inna zahiratul khauf, ya, dia merasa apa? Merasa takut. Ya. Ya, takut yang selalu menghigapi dirinya. Ya, wal inkimash, inkimash itu ciut, tidak percaya diri, nah, gitu ya, selalu merasa bersalah, ya, selalu merasa menjadi sebagai korban, ya. Bahkan di lingkungannya, ya, akan memunculkan sikap-sikap yang lain, berbuat kekerasan kepada orang lain, misalkan, ya, dan seterusnya, ya. Dan dampak yang paling beratnya tentu bisa terjadi depresi, sampai bisa jadi meninggal dunia jika kekerasan ini dilakukan oleh orang tua, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan yang sifatnya kata-kata, ya, dengan merendahkan, dengan menghinakan dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, interaksi yang salah di sini maksudnya adalah interaksi
yang sangat keras kepada anak, bukan interaksi yang tegas. Nah, di sini mungkin kita harus sedikit membedakan antara tegas dengan keras. Ya, kalau keras itu mungkin konotasinya fisik, gitu ya, atau di luar nalar, dia terbawa oleh emosi, ya, di luar logika, di luar perhitungan, di luar pertimbangan. Itu biasanya melahirkan sikap yang keras, baik kata-kata ataupun fisik. Ya, beda dengan sikap tegas. Ya, kalau tegas itu ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang disepakati, ya, dan ketika memberikan hukuman dan lain sebagainya, semuanya dalam kendali pemikirannya, ya, dalam kendali kebijakan, ya, sehingga tegas itu selalu mempunyai alasan yang logis, ya, sedangkan keras itu tidak. Ya, misalkan kalau ada anak kita yang melanggar, ya, kalau kita tegas, maka kita tidak akan langsung mengambil tindakan, tapi kita akan memahami pelanggarannya seperti apa, ya, kemudian diajak diskusi dari dua arah sehingga pertimbangannya ketika atau harus menghukum, apakah hukuman ini layak, gitu kan? Jadi terkendali. Nah, kalau keras, ya biasanya tanpa pertimbangan, dia lebih kepada emosi. Sehingga kata-kata yang keluar dari seorang yang keras terhadap anak itu biasanya kata-kata buruk, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak terkendali. Sementara kata-kata yang keluar dari seorang orang tua yang tegas itu kata-kata nasihat, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menyadarkan, gitu ya, kata-kata yang membangun. Itu saya kira bedanya antara keras dan tegasnya. Yang dimaksud oleh Abdullah Nasir Alwan di sini adalah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penyimpangan yang terjadi pada anak-anak itu adalah sikap keras tadi, ya, sikap keras orang tua terhadap anaknya. Fala ajaba, ya, maka tidak heran kalau seorang anak memiliki kondisi seperti ini, perlakuan seperti ini, perlakuan buruk, perlakuan keras dari orang tuanya, ya, dari lingkungan rumahnya. Annarahu asbaha fil mujtama mujriman. Kita akan lihat orang seperti ini, salah satu dampaknya adalah dia akan menjadi atau tumbuh menjadi seorang yang mujrim. Ya, mujrim itu pelaku kekerasan juga. Ya, wa fi hadhil hayah syadzan wa munharifan, dan banyak penyimpangan yang dilakukan di dalam hidupnya. Wala ajaba an yansha 'alal i'wijaj wal muyu'ah wal inkhilal, ya, sehingga tidak heran juga kalau dia tumbuh dengan ketidakjelasan, ya, mudah berubah-ubah, dan bisa jadi dia akan terlepas, ya, inkhilal ini berarti terlepas dari akhlak-akhlak yang terpuji. Wal Islam bi ta'alimihi al-qawimah al-khalidah ya'muru kullaman kana fi 'unuqihi mas'uliyat at-tawjihi wat tarbiyah. Oleh karena itu, dalam hal ini, ya, Islam dengan konsep pendidikannya yang sangat lurus, ya, yang sangat abadi,
memerintahkan kepada siapapun yang di pundaknya ada tanggung jawab, ya, untuk memberikan arahan-arahan pendidikan-pendidikan yang baik, wala siyamal aba wal ummahat minhum, terutama orang tua atau dalam hal ini para ayah dan para bunda sebagai orang yang pertama kali bersentuhan langsung dengan putra-putrinya, ya, dari sejak tumbuh kembangnya anak-anak. Ya, ya'muruhum jami'an bi an yatakhallau yatahallau bil akhlaqil aliyah, agar para ayah dan para bunda, ya, yatahallau, kalau tadi inkhilal itu bersih dari akhlak terpuji, kalau inhilal itu berarti menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang agung, yang luhur. Wal mulatafah ar-rasinah, ya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, al-muamalah ar-rahimah, interaksi yang santun, ya, hatta yansha'al aulad 'alal istiqamah, supaya anak-anak itu tumbuh, ya, pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, ya, pada rel yang benar, wa yatarabbau 'alal jur'ati wal istiqlal syakhsiyah, supaya memiliki respek, ya, percaya diri, ya, wabittali hatta yash'uru annahum dzu taqdirin wa ihtiramin wa karamah, sehingga pada akhirnya dia akan tumbuh sebagai orang yang dihormati, seorang yang terhormat, seorang yang percaya diri, ya. Wa ilaikum tawjihat al-Islam fil akhlaqil aliyah. Berikut kata beliau beberapa taujihat, beberapa arahan, ya, Islam terkait dengan bagaimana kita menjaga atau berakhlak dengan akhlak yang luhur, ya, berinteraksi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, baik secara umum ataupun secara khusus kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ketika saya membaca kalimat ini, membaca tema ini, dan Bapak Ibu juga menyimak, ya, arahan-arahan ini, ya, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasa marah dengan orang tua, dengan anaknya, mohon maaf. Ya, mungkin ada saat-saatnya anak kita itu membuat kita jengkel, ya, membuat kita kesal, membuat kita marah, ya, dan saya yakin sikap kita juga berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin penuh dengan kesabaran dan itulah yang terbaik, ya. Ada juga mungkin yang tegas, ya, dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin keras kepada putra-putrinya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi arahan, menjadi nasihat buat saya secara pribadi dan buat kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, ya, wa ita'idzil qurba, dan memberi, ya, memberi kepada orang yang dekat secara kekerabatan, ya, menyambung silaturahmi dengan memberi dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapapun untuk selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama manusia, ya, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar kalau tidak salah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat baik ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Nah, sampai dalam urusan membunuh saja, ya, itu kata Nabi, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, para ulama ketika mensyarah hadis ini, ya, mereka mengatakan kalau kita ingin membunuh sesuatu yang katakanlah memang boleh dibunuh, misalkan kecoa, ya, atau ada ulet, ya, itu kan termasuk serangga yang boleh, ya, karena misalkan menjijikkan, ya, karena menakutkan, karena berbahaya, ular lah misalkan, ya, karena membahayakan, tak boleh untuk membunuhnya. Atau kalajengking, ya, kalajengking, ya, bahasa Indonesia kalajengking kan, skorpion, ya. Nah, walaupun boleh membunuhnya, tapi bunuhlah dengan cara yang baik, ya. Gimana cara yang baik? Cara membunuh yang baik adalah dengan membunuh sekali pukul, atau sekali pukul langsung dia terbunuh. Ya, jangan disiksa dulu, ya, atau dibakar. Bahkan Nabi SAW melarang, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian menyiksa. Banyak hadis tentang larangan-larangan menyiksa, termasuk menyiksa binatang ternak. Ya, menyiksa kucing misalkan. Ya, tadi mau membunuh semut dengan cara dibakar, kalajengking dengan cara dibakar, tidak boleh. Kalau mau membunuh sekali pukul langsung mati. Ya, jangan membunuh nyamuk, kan sayapnya dulu satu-satu dimutilasi, kakinya dulu, ya, sekali pukul langsung mati. Begitu juga ketika menyembelih, kan, menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik menyembelih itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ya, sekali tebas atau sekali sekali tarikan, ya, itu beberapa urat yang harus putus, ya, urat napas, urat makan, urat wajdain, ya, langsung putus. Ya, dan itulah cara yang terbaik yang diajarkan oleh Islam di dalam menyembelih. Jadi sampai urusan menyembelih pun itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Apalagi kita berinteraksi dengan orang yang kita cintai, anak kita, ya, mungkin juga saudara kita, anak didik kita, anak-anak yang lain. Maka fa'ahsin, berbuat baiklah, berinteraksilah dengan baik. Ya, ini artinya, ya, berbuat baik itu kepada manusia, berbuat baik kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Mungkin ada pohon-pohonan, ya, ada binatang dan lain sebagainya. Ya, kan Nabi SAW bersabda, di setiap sesuatu yang basah itu ada hak. Ya, artinya kita memberikan sedekah, kita merawat, kita memberikan pupuk kalau untuk tanaman, untuk tumbuhan, ya, kita memberikan makan untuk binatang dan lain sebagainya, ya, itu juga ada sedekah, ya, ada sedekah di sana. Jadi kita berbuat ihsan, maka di situ ada kebaikan, ada pahala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ali Imran ayat 143, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kriteria orang-orang yang bertakwa yang layak untuk masuk surga. Ya, kalau nggak salah ayat sebelumnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga itu lil muttaqin. Siapa al muttaqin ini?
salah satu kriterianya, salah satu cirinya, salah satu karakternya orang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu kadhim. Kadhim itu orang yang menahan amarah. Al-ghaidh. Kadhim al-ghaidh, menahan amarah. Ya. Yang dimaksud menahan amarah ini adalah, yang dimaksud ghaidh di sini, kadhimul ghaidh itu adalah orang yang menahan amarahnya pada posisi yang dia bisa melakukan apapun terhadap yang dia marahi. Itu namanya kadhiminal ghaidh. Orang tua ketika marah kepada anaknya, dia kan bisa melakukan apapun. Karena si anak tidak akan bisa melawan. Ya, tidak akan bisa nangkis kalau dia kalau dipukul sama orang tuanya. Tidak akan bisa melawan apapun. Nah, ketika seorang tuanya mampu untuk menahan, itu disebutnya kadhim al-ghaidh. Ya. Tapi kalau misalkan anak kecil marah kepada orang dewasa, ya, kan dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Ya, karena dia takut. Ya, itu tidak disebut kadhimul ghaidh. Kadhimul ghaidh itu adalah orang yang marah, yang dia punya kemampuan untuk melakukan apapun kepada yang dimarahinya. Ya, bisa ya mungkin menyiksa, bisa apa, tapi dia tahan, nah itu namanya kadhim. Itu salah satu karakter sebagai orang yang bertakwa, yaitu orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, yang selalu memberi maaf kepada orang-orang, ya, kepada manusia, ya, selalu memaafkan, afin, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ini sama dengan yang di atas, ya. Ini menguatkan berarti salah satu karakter orang bertakwa itu adalah memiliki sifat ihsan. Dan salah satu sifat ihsan itu adalah menahan amarah dan memberikan maaf kepada orang lain. Ya, jadi seolah-olah penulis buku ini ingin mengajak kepada kita, kepada saya, kepada kita semua, ya, saat kita sebagai orang tua marah kepada anak, maka tahan. Ya, ketika kita mampu untuk menahannya, maka di situ ada pahala, ada ihsan, ada kebaikan, dan ihsan itu insya Allah akan membawa kita ke surga, karena ihsan adalah bagian dari ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, u'iddatil muttaqin, surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berikutnya waqala kadzalika, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqulu lin-nasi husna, berkatalah kepada orang-orang husna, kata-kata yang baik, kata-kata yang ihsan, kata-kata yang tidak merendahkan, yang tidak mencela, tidak mencaci, ya, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang buruk. Ya, ini kepada manusia secara umum, ya, apalagi kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, ya, kepada cucu-cucu kita dan saudara-saudara kita. Wa qala aidan walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Walau kunta fadwan, dan andai saja engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fadwan ghalidhal qalbi. Ya, fadwan itu keras. Ghalidhal qalbi, ya, hati juga keras. Ya, mungkin dengan kata lainnya temperamen. Lan faddu min haulik, maka orang-orang itu pasti akan lari dari, ya. Nah, itu ini perbedaan antara salah satu perbedaan antara keras dan tegas. Jadi kalau orang keras itu ditakuti, ya, orang kalau keras itu semuanya takut, ya, tapi kalau orang tegas itu disegani. Nah, gitu ya. Rasulullah saja
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan berlaku keras kepada umat. Kenapa? Kalau engkau keras wahai Muhammad, pasti mereka akan lari. Ya, makanya Nabi juga mengajarkan kepada kita yassiru wala tu'assiru. Permudahlah di dalam beragama ini, jangan dipersulit. Yassiru wala tunaffiru. Permudahlah di dalam beragama ini. Jangan dibuat umat ini lari dari syariat. Karena syariat ini menakutkan, karena syariat ini menjadi momok yang membuat mereka lari, takut, ya, berat dan lain sebagainya. Yassiru, permudahlah. Ya, basyiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka. Wala tunaffiru. Tadi yassiru wala tu'assiru, ya, mohon maaf. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Ya, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, ya, mudahkan, senangkan, ya, jangan membuat mereka lari. Itulah Islam. Ya, buat anak-anak itu nyaman dengan kita, nyaman untuk bertanya, nyaman untuk berdiskusi, ya, sambil tetap dia menjaga adab, menjaga akhlak karena segan, bukan karena takut. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma rawahu al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikapnya terhadap umatnya, sikapnya terhadap putra-putrinya, terhadap anak-anak kaum muslimin, subhanallah, banyak digambarkan beliau sebagai sosok ayah yang lembut. Ya. Beliau itu tidak pernah menolak permintaan siapapun. Jika Rasulullah punya, pasti dikasih. Kadang-kadang jika Rasulullah tidak punya, Rasulullah pinjam. Kalau Rasulullah tidak punya, Rasulullah minta, bertanya kepada sahabat siapa yang bisa menolong saudara kita ini. Ya. Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan siapapun, kecuali kalau untuhika rahmatullah, kecuali kalau kemuliaan Allah yang kemudian dihinakan. Selama itu urusan dunia, Rasulullah tidak pernah membalas. Ya. Rasulullah pernah diludahin, tidak pernah membalas. Rasulullah pernah dilemparin, tidak pernah membalas. Justru kelembutan itulah yang membuat musuh-musuh Rasulullah atau orang-orang kafir Quraisy yang awalnya membenci Rasulullah, membuat tersentuh dengan kelembutan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kelembutan. Karena Rasulullah berbuat lembut, tentu Allah sangat mencintai nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan akhlaknya, sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluq, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau berada pada akhlak yang luhur, lah akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rawa Abu Asy-Syaikh fi Thawabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, in arada Allah Ta'ala bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa wa inna rifqa law kana khalqan lama ra'an nasu khalqan ahsana minhu. Sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada satu rumah, nah ini bisa menjadi perhatian kita semua nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada satu rumah, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan ke dalam rumah tersebut kelembutan.
sikap orang tuanya yang lembut, sikap ibunya yang lembut, ya. Maka dengan sikap ini, atau kalau kelembutan sudah menyelimuti sebuah rumah, itu tanda Allah sedang menginginkan kebaikan pada rumah tersebut. Wa inna rifqa law kana khalqan lama ra'an nasu khalqan ahsana minhu. Kalau kelembutan itu dianggap sebagai sebuah akhlak, maka tidak ada akhlak yang terbaik selain daripada sikap lembut. Wa innal 'unufa law kana khalqan lama ra'an nasu khalqan aqbaha minhu. Dan kebalikan dari kelembutan adalah al-'unuf, ya, kekerasan. Ya. Kalau orang menganggap itu adalah sebuah perilaku akhlak, maka tidak ada yang lebih buruk daripada kekerasan tersebut. Abu Shaykh, ya, dalam bab as-sawab dari Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah sangat mencintai seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepada dia, kepada orang tuanya. Ya, artinya mengajarkan bagaimana mendidik anaknya, bagaimana ya, dengan penuh kecintaan, dengan penuh lemah lembutan untuk berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sesungguhnya orang yang saling mencintai atau orang yang mengasihi, ya, itu dikasihi oleh Sang Maha Pengasih. Yarhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit pasti akan menyayangi kalian. Ketika kita menyayangi sesama makhluk, berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada siapapun, terlebih anak kita, keluarga kita, maka yang di atas Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluk yang ada di langit akan mencintai kita semua, yang mencintai atau yang saling mencintai di bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maaf, laptopnya habis baterai. Berikutnya bab ini ditutup dengan dua riwayat, ya, dua riwayat kisah. Dua-duanya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu ketika datang seorang orang tua kepada Umar ibn Khattab mengadukan tentang akhlak anaknya, ya, tentang penyimpangan ya anaknya, yang dilakukan oleh anaknya. Ya, anaknya ini jelek gitu, durhaka. Lalu Umar bin Khattab pun memanggil si anak. Ya, nak, sini. Ya, kata Umar bin Khattab, ya, saya ingin bertanya, ya, karena orang tuamu mengadukan tentang sikap burukmu. Ya. Maka si anak itu bertanya, ya, wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak juga memiliki hak, ya, kepada bapaknya? Maksudnya kewajiban bapaknya kepada anaknya. Kata Umar, iya. Anak itu bertanya, apa hak saya sebagai seorang anak? Apa kewajiban seorang ayah kepada anak? Ya, gitu ya. Kata Umar Khattab, ya, diantaranya memilihkan ibunya yang baik, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran. Lalu si anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan hal itu. Ibuku adalah seorang yang hitam, beragama Majusi. Aku pun diberi nama Ju'lan, yang artinya adalah si hitam yang jelek. Ya, jadi dipilihkan ibunya juga beragama Majusi, dikasih nama dengan nama yang jelek, ya, dan ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun daripada Al-Quran. Maka disitulah Umar memanggil ayahnya dan menegur ayahnya, ya, bahwa yang kamu adukan ini adalah bagaimana kamu mengeluhkan kedurhakaan anakmu kepadaku,
Padahal kamu sudah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada. Artinya orang tuanya tidak memberikan haknya, tidak memberikan nama yang baik. Namanya aja ju'lan, si hitam yang jelek. Ini kan sudah panggilan yang buruk. Setiap hari dipanggil dengan panggilan yang seperti itu. Ya. Tidak ada kelembutan di situ. Ya, sehingga kata Umar bin Khattab, ya ini salah kamu sebagai ayah yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Yang kedua, dikisahkan juga bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah memarahi anaknya, Yazid bin Muawiyah. Lalu Muawiyah mendatangi seorang ulama bernama Al-Ahnaf dan dia meminta pendapat tentang apa yang dilakukan oleh beliau terhadap anaknya, yaitu ketika memarahi anaknya. Lalu dinasihatilah bahwasanya ya anak itu adalah sebagai buah hati, tulang punggung, mereka berlindung di bawah kita dan seterusnya. Maka nasihatnya adalah ya jika mereka marah, relakanlah, karena mereka memberimu cinta dan mereka mempersembahkan segala upaya untukmu. Janganlah membuat mereka susah sehingga mereka merasa gerah dengan hidupmu dan mengharapkan kematianmu. Ya, ini nasihatnya supaya ya, jangan bersikap seperti itu, bersikaplah lemah lembut, berbuat baik, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira ini poin yang sama-sama kita anggap sangat penting sekali dari satu sisi, tapi dari satu sisi juga kadang-kadang ya saat-saat kita tidak terkendali atau kita juga sebagai manusia kadang khilaf, ya, pernah memarahi putra-putri kita, anak-anak kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, ya, karena kadang-kadang kemarahan, emosi yang tidak terkendali itu juga adalah bagian dari apinya setan yang merasuk di dalam jiwa kita. Ya, mari kita sama-sama bagaimana terus memperbaiki kualitas cara interaksi kita dengan putra-putri kita, sehingga mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang tumbuh berkembang di perkembangan yang benar, perkembangan yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, oleh umat ini, sehingga menjadi generasi-generasi yang terbaik tentunya di masa yang akan datang. Demikian kajian kita malam ini, kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih di pasal yang sama tapi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.